Filosofi melatih Shin Tae-yong dibongkar Shin Sang-gyu, bikin timnas Indonesia tak gentar lawan tim kuat. Marcelino Ferdinand dapat pujian dari FIFA, gelandang timnas Indonesia masuk daftar Rising Star. Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 gara-gara Harry Souttar cedera. Shin Sang-gyu sendiri diketahui merupakan pelatih fisik di timnas Indonesia. Dia tidak segan membeberkan filosofi yang dipegang pelatih kepala timnya, yakni Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia sukses tampil garang di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tim pelatih pun sedang berjuang membuat timnas Indonesia bisa bersaing dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, skuad Garuda sendiri tengah bertengger di urutan ketiga pada klasemen sementara grup C. Mereka total sudah mengemas 6 poin. Kondisi ini membuat timnas Indonesia membuka peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Perjuangan skuad Garuda sendiri akan dimulai pada Maret 2025. Shin Sang-gyu mengatakan Shin Tae-yong tidak hanya ingin timnya kuat dalam bertahan, tetapi juga agresif saat menyerang. Hal itu membuat para pemain dituntut punya fisik yang bagus agar bisa menerapkan skema pelatih tersebut. Dia bisa memilih untuk tidak bermain dengan bertahan sepenuhnya dan ingin terus menyerang. Meskipun kami menghadapi lawan yang lebih kuat, ya ucap Shin Sang-gyu, dilansir dari YouTube Timnas Indonesia, Selasa, 31 Desember 2024. Jadi, jika berbicara tentang filosofi sepak bola, gaya permainannya, memang menuntut kemampuan fisik mumpuni, sambungnya. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan U23 itu mengatakan filosofi Shin Tae-yong sudah bisa dipahami dengan baik para pemain Timnas Indonesia saat ini. Kondisi tidak terlepas dari kesungguhan para pemain dalam melahap berbagai menu latihan dari tim pelatih. Jadi, yang dia inginkan dari timnas Indonesia adalah kita bisa menekan di lini pertahanan lawan, tetapi saat transisi dia ingin kembali setengah pertahanan kita sendiri dengan sangat cepat, ujarnya. Lalu sesegera mungkin merebut kembali penguasaan bola. Dia ingin semua pemain bisa terlibat saat tim menyerang, tutupnya. Marcelino Ferdinand dapat pujian dari FIFA, gelandang timnas Indonesia masuk daftar Rising Star. FIFA merilis daftar 6 pemain muda yang naik daun di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berjuluk Rising Star ini menunjukkan penampilan yang solid dan memberikan kontribusi maksimal di timnas. Daftar tersebut diisi oleh Muhammad Abu Al-Nadi, Yordania, Abusbek Faizullah F, Uzbekistan, Marcelino Ferdinand, Timnas Indonesia, Ali Jasim, Irak, Marcus Meloni, UEA, dan Sol Yong-wo, Korea Selatan. Dari Indonesia Marcelino Ferdinand bermain apik pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia sukses mencetak brace saat pertandingan melawan Arab Saudi dan membawa Indonesia mencatatkan kemenangan perdana di ajang tersebut. Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang cukup menonjol di skuad Garuda saat ini. Meski sempat mendapatkan sorotan karena performanya yang tidak konsisten, pemain asal Oxford United ini berjalan menunjukkan kelasnya. Dia bermain maksimal saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang berakhir dengan skor 2-0. Ini jadi momentum tepat bagi sang pemain untuk memberikan bukti bahwa dia bisa menjawab kritik dengan penampilan memukau di lapangan. Apalagi, dia masih muda dan penampilannya bersama timnas Indonesia masih panjang. Selain itu, pemain yang berposisi sebagai gelandang ini selalu jadi pilihan utama dan sudah mengoleksi 32 caps di timnas. Ferdinand memiliki kemampuan teknik yang mengesankan dan kemampuan membaca permainan dalam perannya sebagai gelandang serang. Penampilannya telah memukau para penonton. Dan puncaknya adalah ketika ia mencetak kedua gol dalam kemenangan bersejarah Garuda atas Arab Saudi bulan lalu, ditulis rilis di laman resmi FIFA. Pemain kelahiran Jakarta ini seolah membuat laga melawan Green Falcon menjadi sarana agar dunia kembali memberikan sorotan padanya. Salah satu aksinya yang cukup dikenang adalah selebrasi ikonik dengan duduk di bangku belakang gawang. Foto tersebut kemudian menyebar cepat di media sosial pasca laga melawan Arab Saudi. Hal ini sekaligus menjadi pernyataan bahwa Indonesia kembali ke persaingan untuk lolos ke babak selanjutnya setelah tambahan 3 poin di laga tersebut. Pasukan Shin Tae-yong akan kembali bertugas pada bulan Maret nanti menghadapi Australia dan Bahrain.
Selebrasi ikoniknya, di mana ia dengan tenang duduk dan berpose di atas kursi, telah ditiru di berbagai lapangan di seluruh Indonesia. Kemampuan yang ia tunjukkan selama pertandingan membuat banyak penggemar terpesona. Kemenangan tersebut membawa Indonesia ke posisi ketiga di grup C, meningkatkan harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan mereka. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Marcelino telah menjadi pemain yang tidak terpisahkan dari negaranya. Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 gara-gara Harry Souttar cedera. Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia gara-gara Harry Souttar cedera. Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita kulik dulu klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C, Timnas Jepang kukuh di puncak dengan koleksi 18 angka. Menyusul di posisi 2 ada Timnas Australia dengan 7 angka. Mengekor di posisi 3, 4, 5 dan 6 ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang sama-sama mengemas 6 angka. Timnas Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi, Bahrain dan Cina karena unggul produktivitas dan selisih gol. Berdasarkan kondisi terkini, Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari skuad Socceroos julukan Timnas Australia, tim yang menempati posisi 2. Atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kebetulan, Timnas Indonesia akan bersua Australia di matchday ke-7 grup C pada Kamis, 20 Maret 2025. Jika menang atas Australia, Timnas Indonesia dipastikan naik ke posisi 2 grup C dengan koleksi 9 angka, dengan catatan Arab Saudi imbang atau kalah dari Cina, serta Jepang menang atas Bahrain. Lantas, seberapa besar peluang Timnas Indonesia menang atas Australia? Andai ukurannya ranking FIFA, sulit bagi Timnas Indonesia menang atas Australia. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat 130 dunia, sedangkan Australia berada di tangga 26 dunia. Namun, jika ukurannya materi pemain, Timnas Indonesia cukup mumpuni untuk membungkam skuad Socceroos. Kehadiran Mees Hilgers, Kevin Dix dan Ulla Romeni meningkatkan level Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas Australia tak bisa turun dengan skuad terbaiknya. Dua menara kembar mereka, Alessandro Circati dan Harry Souttar dipastikan absen melawan Timnas Indonesia karena cedera. Terkhusus ketiadaan Harry Souttar merupakan berkah bagi Timnas Indonesia. Ketidakhadiran bek bertinggi badan 198 cm itu disinyalir akan memudahkan jalan Ulla Romeni untuk mencetak gol debut bersama Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tanah air, Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin mengaku tidak akan lagi membahas Shin Tae-yong usai keamanannya terancam. Keamanan keluarga Coach Justin diakui terancam setelah kritik yang kerap dilontarkan kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Melalui sebuah video yang diunggah pada kanal YouTube pribadi, Jumat, 27 Desember 2024, Coach Justin mengaku tidak akan membahas Shin Tae-yong lagi. Dengan video ini gue mau sampaikan kalau gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya towel. Jadi akun ini nggak main-main. Maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Shin Tae-yong, kata Coach Justin. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi untuk beda pendapat jadi daripada ribet semua gua nggak bahas Shin Tae-yong di akun manapun, imbuhnya. Meski begitu, Coach Justin mengaku tetap akan membahas Timnas Indonesia, mulai dari performa hingga hasil pertandingan. Timnas tetap gua bahas seperti biasa preview, review, dan juga liga lain, hanya gua stop bahas Shin Tae-yong, kata Coach Justin lagi. Karena gua bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gua. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menangkan maka dari itu gue berhenti dan mundur, imbuhnya. Shin Tae-yong, Timnas Indonesia dan PSSI memang tengah dalam sorotan pasca kegagalan di Piala AFF 2024. Serangan-serangan untuk Shin Tae-yong dan PSSI bermunculan di media sosial, tetapi jika sudah mengarah ke ancaman tentu disayangkan. Lantas seperti apa kritik Coach Justin terhadap Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia? Berikut beberapa di antaranya. Coach Justin mulai meragukan kapasitas Shin Tae-yong dalam memimpin Timnas Indonesia, khususnya di perjuangan ke Piala Dunia. Keraguan Coach Justin ini muncul seiring keputusan rotasi pemain yang tidak tepat dilakukan Shin Tae-yong hingga berujung kekalahan. Gua pertanyakan apakah dia sosok yang tepat untuk bawa kita ke Piala Dunia, kata Coach Justin dilansir dari YouTube Nalar TV Indonesia pada Senin, 23 Desember 2024. Dengan rotasi ini itu jujur gua gak yakin dia adalah orang yang tepat, karena kalau lu udah terbiasa di Piala Dunia, level lu itu harus di sana. Rasa percaya Coach Justin terhadap Shin Tae-yong mulai luntur, yang sebelumnya berada di angka 90% menjadi 40%. Hal itu karena kekecewaan Coach Justin dengan sikap keras kepala pelatih asal Korea Selatan dalam pemilihan pemain. Kalau dulu 90% gue dukung ST,
sekarang kayaknya turun ke 60-40%. Gue akui sudah mulai bergeser dukungan ke dia. ST, kata Coach Justin di podcast R66 Sport, Jumat, 27 Desember 2024. Gue sebelumnya selalu dukung. Gue gak pernah kritik keras ST. Cuma sejak kalah dari Tiongkok itu, gue beneran kecewa. Kenapa dia tidak turunkan skuad terbaik? Kenapa selalu rotasi? Kenapa tidak turunkan Tom Haye sejak awal? Puncak kekesalan Coach Justin kepada Shin Tae-yong saat menyarankan PSSI merekrut pelatih Borneo FC dari Belanda, Peter Huistra. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan janjinya setelah skuad Garuda tersingkir di Piala AFF 2024. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengaku bersyukur atas hasil yang didapat timnas Indonesia dan berterima kasih kepada seluruh pemain. Seperti diketahui, Shin Tae-yong kini menjadi sorotan setelah hasil minor yang didapat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pasalnya, timnas Indonesia tersingkir dari babak fase grup dan gagal mencapai semifinal Piala AFF 2024. Atas hal itu, kini kegagalan timnas Indonesia menembus semifinal Piala AFF 2024 membuat gaduh stakeholder sepak bola tanah air. Ada pihak yang mendesak Shin Tae-yong untuk keluar dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Namun ada pula pendukung Shin Tae-yong yang memaklumi hasil di Piala AFF 2024. Lantaran bertujuan sebagai regenerasi dan menggunakan skuad muda. Sementara itu, Shin Tae-yong akhirnya memberikan reaksinya di tengah kegaduhan timnas Indonesia kegagalan di Piala AFF 2024. Dikatakan Shin Tae-yong, ia justru bersyukur dan berterima kasih kepada para pemain timnas Indonesia. Menurutnya, tim Merah Putih telah berjuang dengan apik dalam laga ini, meski mereka dihuni pemain muda. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para pemain kita yang telah bekerja keras di turnamen AFF ini, kata Shin Tae-yong melalui Instagram pribadinya, Jumat, 27 Desember 2024. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang diikuti oleh timnas senior, tim kita yang ikut kali ini adalah pemain-pemain muda dengan rata-rata usia hanya 20,5 tahun. Jadi saya sangat bersyukur mereka telah berusaha sebaik-baiknya dalam pertandingan, ujarnya. Kemudian, pelatih berusia 54 tahun itu juga percaya pemain-pemain muda ini akan lebih baik lagi nantinya. Shin Tae-yong pun juga yakin bahwa timnas Indonesia bisa meraih hasil lebih baik lagi di Piala AFF berikutnya. Meskipun kita tersingkir di babak penyisihan, saya yakin tahun depan kita akan melangkah lebih tinggi lagi, ungkap Shin Tae-yong. Kemudian Shin Tae-yong pun juga mengungkapkan janjinya kepada timnas Indonesia. Mantan pelatih Korea Selatan itu berjanji bakal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, dirinya setelah ini lebih fokus untuk mempersiapkan tim untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong juga meminta para supporter untuk mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia tersebut. Meskipun kita tidak mencapai puncak, saya rasa para pemain telah berusaha sebaik-baiknya, kata Shin Tae-yong. Sekarang, tahun depan, kita akan berusaha sebaik-baiknya agar timnas senior kita dapat melaju ke Piala Dunia. Tolong dukung kami dengan banyak hal. Tolong selesaikan dengan baik di tahun 2024 yang tinggal sedikit ini, tutupnya. Seperti diketahui, kans timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, seolah memberikan sindiran berkelas kepada pengamat yang menyebut pencapaiannya selama ini karena hoki. Shin Tae-yong sedang jadi sorotan usai gagal mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia hanya menempati urutan ketiga klasemen akhir grup B dengan 4 poin dalam 4 pertandingan. Kegagalan STY membawa skuad Garuda lolos dari fase grup membuatnya disudutkan oleh beberapa pihak. Kritikan pun mulai terlontar. Bahkan, tagar STY out pun sempat trending topik di media sosial X. Hal ini memicu perdebatan antar pendukung timnas Indonesia. Kritikan atas kegagalan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal disampaikan juga oleh beberapa pengamat sepak bola. Salah satunya pengamat sepak bola, yang juga koordinator Save Our Soccer, SOS, turut memberikan kritikan keras. Akmal Marhali bahkan menyebut bahwa pencapaian pelatih asal Korea Selatan itu selama membesut tim Merah Putih hanya sekadar hoki. STY dengan segala hokinya membawa kita lolos 16 besar Piala Asia untuk pertama kali. Kita menang lawan Vietnam, tapi kalah dari Irak dan Jepang. Hoki kita adalah Oman seri lawan Kirgistan, ujar Akmal dalam acara catatan Demokrasi TV One dikutip pada Sabtu, 28 Desember 2024. Kita runner-up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Shin Tae-yong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste, sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri, kita lolos ke semifinal. Kemudian kita juga lolos ke semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan pertama kali dengan juga hoki ST. ST ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa,
kata Akmal Marhali. Sontak pernyataan tersebut menyulut emosi para supporter timnas Indonesia. Mereka tidak terima prestasi Shin Tae-yong selama ini disebut hoki. Menariknya, Shin Tae-yong pun seolah memberikan sindiran berkelas untuk orang-orang yang menyebutnya hoki saat mengangkat level timnas Indonesia. Di akun Instagram pribadinya, Shin Tae-yong membagikan 11 foto saat memimpin perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pada foto kelima, Shin Tae-yong membagikan sebuah foto yang sedang bersama striker timnas Indonesia, Hoki Caraka. Dalam 11 foto yang dibagikan tersebut, hanya ada 2 pemain skuad Garuda. Dia adalah Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari. Hal ini seolah menjadi sindiran berkelas dari ST yang menyebutnya hoki bisa membawa timnas Indonesia naik level di kancah internasional. Sementara itu, dalam takarir unggahan foto tersebut, dia berterima kasih kepada perjuangan para pemain selama Piala AFF 2024. Terima kasih banyak untuk para pemain kami yang telah bekerja keras dalam kompetisi AFF ini. Dibanding tim dewasa dari negara lain, tim kami bermain kali ini dengan usia rata-rata 20,5 tahun. Saya sangat bersyukur pemain muda kami yang ikut serta memberikan yang terbaik. Meskipun dia telah tersingkir dari babak pendahuluan, saya percaya dia akan pergi jauh lebih tinggi tahun depan, tulis ST. Skuad Garuda menempati peringkat ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, hanya tertinggal 1 angka dari Australia di posisi kedua. Timnas Indonesia baru akan berlaga lagi dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, periode Maret 2025 dijadwalkan. Timnas Indonesia akan melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025.